Seorang prajurit TNI Angkatan Darat di Papua menghilang dari tugasnya dan diduga bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Oknum anggota TNI itu kabur sambil membawa sepucuk senjata. Namanya kemudian menjadi sorotan seusai dianggap ikut terlibat dalam penyerangan yang dilakukan kelompok Egyanus Kogoya. Kabar soal bergabungnya Prada Yotam dibenarkan oleh Komandan Korem 172 PWY. Namun ia sendiri belum bisa memberikan penjelasan apakah Prada Yotam bergabung dengan Egyanus Kogoya atau tidak. Dikutip dari Tribun Papua, sosok Prada Yotam Bugiangge adalah prajurit TNI Angkatan Darat di Papua yang selama ini bertugas di Kompi Ceyonif 756 WMS. Ia diketahui telah menghilang sejak tanggal 17 Desember 2021. Prada Yotam kabur membawa senjata SS-2V1 pada Jumat sore. Yotam adalah prajurit TNI yang bertugas di Batalion Infanteri 756 MWS. Ia bertugas di Kompi C Sanggi, Kabupaten Kerom, Papua. Ia lahir pada 24 Mei 1999 di Gunia, Kabupaten Duga, Papua. Saat menghilang, Satuan Kewilayahan dan Satgas TNI dan keluarga korban hanya menemukan pakaian dan sepatu yang biasanya dikenakan oleh Yotam. Kedua barang tersebut ditemukan di semak-semak yang ada di belakang asramanya. Diketahui Prada Yotam Bugiangge sempat menghubungi seseorang sebelum kabur. Namun setelahnya ia tak muncul saat proses serah terima tugas jaga. Prada Yotam terlibat dalam penyerangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Masih hangat pemberitaan pembakaran pesawat Susi Air dan penyanderaan Kapten Pilot Philip Max Martin. Namun ada yang ganjil dalam peristiwa ini. Aksi gerombolan Egyanus Kogoya menyandera sang pilot dan membawanya ke markas mereka adalah sesuatu yang cukup aneh dan menimbulkan sejumlah tanda tanya. Mengingat keberadaan markas Egyanus Kogoya selama ini sangat dirahasiakan dan tertutup bagi orang luar. Dan kali ini Egyanus Kogoya justru membawa Sandra yang notabene orang New Zealand justru dibawa ke markasnya. Hal yang tak pernah terjadi sebelum-sebelumnya, membiarkan Sandra dalam keadaan sehat walafiat. Dan tercatat dari 17 aksinya dari tahun 2017 sampai tahun 2023, aksi yang cukup menghebohkan dilakukan kelompok Egyanus pada Desember 2018. Egyanus menyandra puluhan karyawan PT Istaka Karya yang bekerja untuk melakukan pembangunan jembatan Jalan Trans Papua di Kali Yigi, Kali Aurak, Distrik Yigi. Aksi ini berakhir dengan dibantainya 31 karyawan PT Istaka Karya. Melihat fakta di atas, ada yang berbeda dari aksi Egyanus Kogoya kali ini, di mana kelompok ini diketahui hanya mengancam 15 pekerja proyek Puskesmas Paru dan tidak melakukan kekerasan apapun. Begitu pula terhadap para penumpang pesawat Susi Air di Bandara Paru. Para penumpang ini dikabarkan tidak mengalami kekerasan sedikit pun. Dan diketahui hanya menyandera seorang pilot yang kabarnya diperlakukan sangat baik dan saat ini berada di markas Egyanus Kogoya. Hal ini sangat janggal, mengingat perangai Egyanus Kogoya yang sangat kejam dan tak pandang bulu. Dari keanehan-keanehan ini terkuak sebuah fakta. Egyanus Kogoya ternyata menerapkan strategi yang lain dari biasanya. Dan strategi ini tak lepas dari campur tangan seseorang. Orang tersebut ditengarai seorang ex-prajurit TNI Angkatan Darat, Prada Yotam Bugiangge. Diketahui Prada Yotam Bugiangge kabur dari kesatuannya pada tanggal 17 Desember 2021 di Batalion Infanteri 756. Yotam Bugiangge yang merupakan orang asli Nduga, Papua, sejak 21 Desember 2021 telah bergabung dengan kelompok KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya. Walaupun belum lama bergabung,
Yotam Bugianggi diyakini telah terlibat dalam beberapa kali aksi kejahatan bersama Egyanus Kogoya. Aksi pertamanya bersama Egyanus Kogoya CS. Pada 26 Maret 2022 terlibat aksi penyerangan pos marinir. Akibatnya 2 personel marinir gugur, 1 kritis dan 7 luka-luka. Para korban meninggal dan luka dikarenakan pos yang mereka tempati ditembak menggunakan pelontar granat. Aksi kedua Yotam Bugianggi bersama Egyanus pada 7 Juni 2022 menembaki pesawat milik Sam Air yang mendarat di Bandar Udara Kenyam, Kabupaten Duga. Akibatnya tangki dan ban depan pesawat rusak. Dan aksi ketiga pada 16 Juli 2022 terlibat pembantaian terhadap 13 warga sipil di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga. Diketahui 11 warga sipil tersebut meninggal dunia. Dan yang terakhir pada 7 Maret 2 kelompok ini membakar pesawat Susi Air di Bandara Paru dan menyandra sang pilot Philip Max Martin. Pemerintah Kabupaten Duga, Papua telah mengutus para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk melakukan komunikasi dan negosiasi dengan kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Hal ini dilakukan agar KKB melepaskan pilot pesawat Susi Air, Philip Mark Martins. Upaya pembebasan pilot pesawat Susi Air Philip Mark Martins yang disandra kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya terus dilakukan. Demi keselamatan pilot, pemerintah Kabupaten Duga telah mengutus para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk melakukan komunikasi dan dialog agar KKB melepaskan pilot tersebut dalam keadaan selamat. Namun hingga saat ini belum adanya informasi dari para tokoh yang diutus. Sementara itu, hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandra KKB belum diketahui. Meski demikian, tim gabungan terus melakukan pencarian terhadap pilot tersebut melalui jalur darat dan udara. Pemerintah Kabupaten Duga, Papua telah mengutus para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk melakukan komunikasi dan negosiasi dengan kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Hal ini dilakukan agar KKB melepaskan pilot pesawat Susi Air, Philip Mark Martins. Upaya pembebasan pilot pesawat Susi Air Philip Mark Martins yang disandra kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya terus dilakukan. Demi keselamatan pilot, pemerintah Kabupaten Duga telah mengutus para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk melakukan komunikasi dan dialog agar KKB melepaskan pilot tersebut dalam keadaan selamat. Namun hingga saat ini belum adanya informasi dari para tokoh yang diutus. Sementara itu, hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandra KKB belum diketahui. Meski demikian, tim gabungan terus melakukan pencarian terhadap pilot tersebut melalui jalur darat dan udara. Kita sedang mendalami terus posisinya kita sedang dalami. Mudah-mudahan dalam hal ini kita diberikan petunjuk dari Yang Maha Kuasa untuk bisa lebih mendekatinya dan mengarah kepada lokasi yang lebih tepat. Tapi proses negosiasi masih sementara berlangsung. Ya, Kapolres tetap melakukan itu dibantu oleh Bapak Bupati untuk melakukan pendekatan semua approach. Sebelumnya Selasa 7 Februari, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya diyakini membakar pesawat Susi Air saat mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan.